Jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Di channel ini saya akan membahas masalah trik dan tips serta edukasi seputar dunia marketplace online. Jadi jangan lupa klik like, share, and subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan video terbaru yang saya berikan lewat channel YouTube ini. Oke, hari ini saya akan membahas masalah dekorasi toko marketplace online. Sebelum saya masuk ke pembahasan, pastinya sobat-sobat seller di sini bertanya-tanya dong, Om, ngapain sih bahas dekorasi toko online? Mending bahas yang lain aja. Tunggu dulu. Setelah saya survei di beberapa forum diskusi marketplace online dan beberapa seller yang konsultasi dengan saya terkait masalah produknya, banyak seller yang belum tahu step-step awal jualan online, khususnya nih para seller pemula. Mereka masih punya pikiran instan. Ketika produk itu diupload, maka mereka inginnya produk tersebut langsung banyak penjualan atau banyak orderan. Nah, coba seller yang masih punya pemikiran seperti ini bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Jadi mereka mengabaikan beberapa step yang perlu banyak optimasi produk lagi. Nah, dekorasi toko ini merupakan step lanjutan setelah produk yang akan kita jual nantinya lulus proses optimasi, baik dari penulisan judul, pembuatan deskripsi, sampai editing foto produk. Dekorasi toko ini merupakan langkah kita sebelum melakukan promosi produk ya guys. Om, seperti apa sih dekorasi toko itu? Oke, saya akan bahas. Jadi fungsi dekorasi toko ini salah satunya yaitu untuk pembeda dengan toko-toko lain. Nah, toko dengan dekorasi yang keren otomatis akan menarik follower calon pembeli. Dari produk, mereka akan penasaran untuk mengunjungi toko kita. Maka step optimasi produk harus disempurnakan dulu ya sob, agar enak ke depannya. Nah, setelah calon pembeli tersebut masuk dan mengunjungi toko kita, maka hidangkanlah dengan promo-promo menarik berupa banner dan pengelompokan per kategori produk agar terkesan toko kita jadi hidup. Nah, fungsi dekorasi toko ini salah satunya yaitu agar antara produk dan toko itu bisa selaras, baik dari segi tema maupun dari atribut lainnya. Makanya saya sarankan fokus satu kategori produk untuk satu toko. Karena apa? Karena sobat-sobat seller di sini biar bisa fokus mengelola tokonya. Om, saya jualan banyak kategori dalam satu toko, tetapi laku-laku saja. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, laku-laku saja. Tetapi nanti calon pembeli kita punya kesan seperti ini. Ini sebenarnya toko apa sih? Jualan bahan bangunan, jualan bahan-bahan dapur, jualan kosmetik, jualan fashion. Nah, ini akan merusak citra dari toko kita nantinya. Dan kita akan kehilangan kesempatan calon pelanggan baru. Makanya kita harus konsep antara produk dan toko itu agar bisa rapi dan agar bisa menarik. Oke, step pertama kita harus buat logo toko. Karena logo toko ini adalah simbol dari toko kita. Nah, ini masuk juga ke penamaan toko. Pastikan sobat-sobat seller di sini menggunakan nama toko yang menarik agar nantinya mudah diingat oleh calon pembeli. Nah, ketika ada calon pembeli yang sudah langganan di toko kita, mereka tidak kesulitan menemukan toko kita karena kita menggunakan nama yang unik sehingga calon pembeli tersebut mudah mengingatnya. Nah, setelah itu desain logo toko sekeren dan sesimpel mungkin. Kita juga bisa menambahkan background atau sampul toko. Nah, background dan sampul toko ini biasanya didapat di etalase produk di toko kita.
Nah, agar terkesan nantinya produk yang akan kita jual itu mempunyai banyak variasi. Setelah logo toko dan sampul toko selesai, kita harus buat banner toko. Misalnya nih, ucapan selamat datang, kemudian ucapan selamat berbelanja, happy shopping, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa buat deskripsi toko menggunakan banner. Nah, ini agar kelihatan lebih menarik, karena biasanya deskripsi toko itu diketik secara manual saja. Nah, kita juga bisa atur layout dan setting dekorasi toko seperti apa yang kita inginkan. Biasanya nih, setiap marketplace mempunyai ketentuan atau peraturan pembuatan layout dan dekorasi toko sendiri-sendiri. Tetapi menurut saya itu sama saja, sama saja di semua marketplace. Paling yang membedakan di ukuran bannernya saja. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi Android gratis. Nah, ini untuk sobat-sobat seller yang masih pemula. Biasanya bisa menggunakan PixArt, kemudian bisa menggunakan Canva, kemudian bisa menggunakan Pixellab, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi Android yang memudahkan kita nantinya untuk mendekor atau membuat banner toko kita. Dari situ keluarkan semua inovasi-inovasi kalian. Nah, untuk sobat-sobat seller di sini yang masih gaptek tentang teknologi, bisa nih belajar otodidak menggunakan YouTube atau Google. Nah, setelah kita buat banner toko, sekalian kita buat banner promosi juga. Biasanya nih ketika ada cashback produk atau ketika ada event-event tertentu, kita harus selalu update nih di toko kita, biar nantinya toko kita itu kelihatan hidup. Apalagi pas ada event kembar atau hari-hari yang dirasa punya dampak orderan yang besar. Nah, misalnya nih event Ramadan, kemudian event Lebaran, kemudian event awal masuk sekolah. Nah, itu kan hari-hari yang punya dampak orderan yang besar di toko kita. Nah, kita harus desain sekeren, semenarik, dan sesimpel mungkin agar dapat perhatian dari calon pembeli dan calon pelanggan yang ingin berbelanja di toko kita. Kan sayang nih ketika kita sudah punya winning product atau hero product di toko kita masih polosan. Nah, mereka cuma menginginkan produknya saja, tetapi tidak minat untuk mengunjungi toko kita. Karena apa? Nah, gimana mereka bisa minat ketika dia mengunjungi toko kita? Dari segi kategori itu masih berantakan, masih campur aduk, kemudian tidak ada banner-banner. Nah, itu yang membuat mereka itu tidak tertarik mengunjungi toko kita karena masih polosan. Dan dari situ kita akan kehilangan calon pelanggan baru. Nah, kemudian ini yang paling penting, jangan lupa setting per kategori produk. Kita juga bisa membuat logo per subkategori, misalnya nih logo atasan, kemudian logo kemeja, logo celana, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengelompokkan per promo, misalnya hot item, kemudian produk terlaris, kemudian produk terbaru, nah, dan lain sebagainya. Dari situ akan memudahkan nantinya calon pembeli untuk memilih produk seperti apa yang mereka inginkan, karena kita sudah mengelompokkan begitu rapi dan begitu menarik. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya dekorasi toko online. Nah, saya harapkan sobat-sobat seller di sini bisa mengeluarkan inovasi dan kreativitasnya ketika mengatur antara produk dan toko itu bisa selaras, bisa menarik calon pembeli kita, dan pastinya akan membuat banyak pembeli kita itu berlangganan di toko kita. Dan yang tak kalah penting, fungsi dekorasi toko ini yaitu agar kalian itu bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor yang jualan di toko online juga. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Apabila kakak-kakak punya saran, trik, atau tips
yang ingin disampaikan atau dibahas di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video terbaru dari saya dengan menekan tombol subscribe. Oke, cukup sekian dari saya, dan kalau lebihnya mohon maaf. See you next time.